Bab kesempatan bagi desa. Tentu saja, Darren tahu apa yang Dominic maksud. Luka-luka yang ditimbulkan oleh diri ledakan klon Dominic S pulih dengan cepat. Namun, cedera pedang tidak. Sebuah kekuatan misterius menghentikan lukanya dari penyembuhan. Darren menghela napasnya. Pedang penangkal kejahatan yang hebat. Jika pedang ini jatuh ke tangannya, itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya dengan pesat. Dominic S cukup mengesankan. Seorang kaisar prasurga belaka memiliki teknik cloning dan pedang evil warding. Dengan dua metode rahasia yang bisa menentang langit, tidak aneh dia bisa bertarung melawan kaisar surga. Saat Darren linglung, Dominic melancarkan serangan. Dia tidak ingin memberi Darren kesempatan lagi untuk sembuh dari luka-lukanya. Dia menebas pria lain dengan pedang evil warding di tangan. Sinar pedang merah menebas ke arah Darren. Pada saat yang sama, beberapa klon lagi mengepung Darren. Bukannya Dominic tidak ingin membuat beberapa klon lagi. Tapi, dia hanya mampu mengendalikan sebanyak ini. Penghancuran diri mereka klon telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar untuk vitalitas Dominic S. Dia akan kehabisan tenaga. Dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan mengeluarkan Darren dari domain spiritual. Boom! Ledakan! Ledakan! Darren menghindari sinar pedang. Klon Dominic mendekatinya lagi, diikuti oleh beberapa poni keras. Darren tidak memiliki solusi dalam menghadapi klon Dominic S Self-Detonation. Kekuatan serangan ini luar biasa, dan jangkauan ledakannya sangat luas. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya meski dia ingin. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindari pusat ledakan sebanyak mungkin. Jika puluhan klon meledakkan diri dengan dia terjebak di tengah, dia merasa dia mungkin tidak akan selamat. Jika seorang pejuang kaisar surga mati di tangan seorang kaisar prasurga, itu memang akan menjadi lelucon. Setelah beberapa klonnya meledak sendiri, Dominic tidak memaksakan serangan lagi, membuat Darren menyadari kelemahannya. Tampaknya Dominic juga lelah. Penemuan ini langsung membangkitkan semangat Darren. Meskipun ia sudah terluka parah, mengambil Dominic tidak akan menjadi masalah sekali Dominic kehilangan perlindungan klonnya. Darren mengumpulkan semua kekuatannya, bergegas keluar dari lubang hitam, dan dengan cepat mendekati tubuh asli Dominic. Dominic tampak tidak berdaya untuk terus memanggil klonnya, jadi dia hanya bisa melambaikan pedangnya untuk mengirimkan sinar pedang untuk menghalangi Darren. Ban! 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 Sinar pedang meretas tubuh Darren, melepaskan suara teredam. Ketika mekanisme pertahanan Darren hancur, tubuh kaisar langitnya tidak bisa lagi menahan benturan. Setiap sinar pedang memotong daging Darren. Meski intinya utuh, ia masih bisa merasakan sakit yang luar biasa. Darren mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, bergegas Dominic dengan penuh tekad. Dia pernah mengalami rasa sakit ini ketika dia bertarung dengan Ratu Tim Mesin Super. Saat itu, harta karun Mighty Expert telah menembusnya dan meninggalkan lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit ini adalah sensasi yang sama. Melihat jarak di antara mereka semakin lama semakin dekat, Darren menampakkan tatapan menggila. Dia berpikir tentang bagaimana menyiksa Dominic setelah menangkapnya. Itu satu-satunya cara agar ia bisa menghilangkan kebenciannya. Darren merasa terhina setelah terluka begitu parah oleh seorang kaisar prasurga. Apa yang salah, Dominic? Ucap Darren sambil tertawa gila. Kenapa kamu tidak memanggil dan meledakkan cloningmu? Jangan bilang kamu kehabisan energi. Kupikir kamu bisa terus memanggil mereka selamanya. Mari kita lihat kamu melarikan diri sekarang. Dominic tidak menjawab. Dengan wajah cemberut, dia memegang pedangnya lagi dan lagi. Dominic, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu seketika. Perlahan aku akan menyiksamu dan membiarkanmu mengalami perasaan yang lebih buruk dari kematian. Aku akan mengembalikan luka yang kamu berikan padaku 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Aku ingin kamu melihatku membawa Diana dengan matamu sendiri. Aku ingin menghancurkan domain spiritual dan membawa kesengsaraan bagi semua makhluk hidup di sini. Ini semua salahmu. Saat Darren mendekat, dia menghasut Dominic. Sejak awal pertempuran, Dominic telah menekannya. Dia akhirnya bisa membalikkan situasi. Tentu saja, ia harus melampiaskan amarahnya sekarang. Jika bukan karena tubuh fisik kaisar surga yang kuat, dia pasti sudah lama mati. Darren tampak yakin akan menang. Dia tidak menganggap Dominic sebagai lawan yang tangguh tanpa klonnya. Dia bahkan mengabaikan pedang peringatan jahat. Jarak kedua belah pihak sangat dekat tanpa para klon menghentikan Darren. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di hadapan Darren dan menghalangi jalannya. Darren awalnya terkejut. Namun, dia tersenyum setelah melihat bahwa itu hanya tiruan. Dia menerobos masuk. Saat ini, klon bukanlah apa-apa baginya. Bahkan jika klon itu hancur sendiri, luka-lukanya hanya akan sedikit memburuk. Dia tidak akan mati. Jika dia tidak bisa mati, maka Dominic yang akan mati. Namun, kali ini, klon Dominic S tidak meledak. Dia malah bergegas menuju Darren.
Ketika kedua belah pihak hendak bertemu, palu besar yang memancarkan cahaya biru muncul di udara. Klon menghantamkan palu ke arah Darren dengan seluruh kekuatannya. Ini bukan palu biasa. Itu adalah Thunder Hammer yang Dominic beli dari lelang Stardom Realm. Itu juga salah satu dari 3 harta kuno evolusi akhir sistem. Karena sistem menyebutnya harta karun kuno, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dominic tidak pernah menggunakan Thunder Hammer, karena dia belum pernah bertemu musuh yang cukup kuat. Sekarang dia punya. Dominic harus melakukan segala yang dia bisa dan menggunakan semua senjata rahasianya. Oleh karena itu, Thunder Hammer sangat berguna. Boom! Terdengar suara retakan yang keras. Darren dan cloning Dominic S bertabrakan satu sama lain. Itu adalah tabrakan yang kuat. Ketika Darren dengan percaya diri membanting palu, dia pikir dia akan membuat lawannya terbang. Namun hasilnya di luar dugaannya. Justru Darren merasakan ada kekuatan kolosal yang bekerja pada tubuhnya. Aku terbang mundur. Pikirannya berdengung dan menjadi kosong. PVTT! Jawabnya. Dampaknya menyebabkan Darren memuntahkan seteguk sari darah. Aku tidak pernah memuntahkan darah apapun, bahkan setelah peledakan diri puluhan klon Kaisar Prasurga. Tapi dengan satu tabrakan, ini terjadi. Setelah tabrakan dahsyat itu, Darren dipaksa mundur. Klon yang memegang Thunder Hammer tiba-tiba menghilang. Dampak yang begitu besar bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh klon Prasurga Kaisar. Thunder Hammer terbang kembali ke tangan Dominic. Beberapa saat kemudian, Darren kembali sadar. Dia telah mendekati Dominic, tapi jarak mereka sekarang melebar lagi. Penangkapan Dominic tampaknya harapan boros. Ditambah dengan tabrakan ini, luka di tubuhnya memburuk, dan dia langsung dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak bisa menahan raungan di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Mengapa aku ditekan oleh Kaisar Prasurga meskipun aku sudah menjadi Kaisar Surga? Namun, semuanya belum berakhir. Cahaya keemasan melintas dan menembus tubuh Darren. Pusing Darren karena tabrakannya dengan Thunder Hammer belum mereda, dan tubuhnya yang terluka parah kembali menerima pukulan berat ketika cahaya keemasan menembusnya. Dia telah mencapai batas dari apa yang bisa ditahan oleh intinya. Jika dia tidak menemukan tempat untuk mengobati dirinya sendiri, akan ada dampak parah di masa depan, meskipun dia adalah seorang Kaisar Surga. Dia bahkan mungkin gagal membuat kemajuan selama sisa hidupnya. Kemungkinan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Darren. Dia tidak pernah menyangka luka-lukanya kali ini lebih parah daripada yang dideritanya selama pertempuran melawan Ratu Tim Mesin Super. Kedua kali, dia terluka oleh Kaisar Prasurga. Darren mulai meragukan kekuatannya sebagai seorang Kaisar Surga. Setidaknya ada penjelasan yang bisa diterima untuk Ratu. Bagaimanapun, dia telah membayar harga hidupnya. Tapi Dominic berdiri di sana utuh sementara ia terluka parah. Selain itu, ia bahkan tidak sedikit dirugikan Dominic S. real tubuh dari awal sampai akhir. Selama ini, dia telah melawan klonnya. Dominic benar-benar menekannya. Untuk berpikir seorang Kaisar Prasurga menaklukkan Kaisar Surga yang superior? Tidak ada yang akan percaya bahkan jika dia memberitahu mereka. Namun, itulah kenyataannya. Darren mengangkat kepalanya dan melihat ke arah serangan terakhir. Salah satu klon Dominic memegang busur emas di tangannya, ditujukan padanya. Itu adalah senjata lain yang melukainya dengan parah. Membuat Darren merasa kebas. Dari pedang Evil Warring ke palu yang bisa mengirimnya terbang ke busur dan panah emas yang kuat, ketiga senjata itu mampu dengan mudah merusak tubuh Kaisar Surganya. Darren merasa skeptis. Apakah Dominic masuk ke kuburan ahli perkasa? Teknik rahasia, harta kuno, satu demi satu. Jika dia bisa memiliki hal-hal ini, kekuatan tempurnya akan meningkat secara signifikan. Sayangnya, Darren tahu itu tidak ada harapan hari ini. Dia tidak mampu untuk terus berjuang Dominic. Bahkan jika ia pergi semua keluar dan bisa membunuh Dominic, ia juga akan menderita luka diperbaiki. Konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Darren. Darren, bagaimana perasaanmu tentang Thunder Hammer dan Heliocentric Bauku? Apakah kamu puas? Dominic bertanya sambil tersenyum. Dengan sifat konservatifnya, bagaimana bisa ia membongkar tubuh aslinya di hadapan Darren? Dia sudah berencana menggunakan cloningnya untuk menarik perhatian Darren. Kemudian, dua klonnya akan diam-diam menyerang Darren dengan Thunder Hammer dan Heliocentric Bow. Sebagian besar kekuatan mereka disegel ketika Dominic memperoleh dua harta kuno. Setelah mendapatkan mereka, dia menggunakan sistem untuk menghapus sebagian dari segel mereka dan mengembalikan sebagian dari kemuliaan mereka. Efeknya terlihat. Apakah itu Thunder Hammer atau Heliocentric Bow, mereka dapat dengan mudah melukai Kaisar Surga. Mereka layak disebut harta kuno. Dominic, aku telah meremehkanmu. Aku berpikir bahwa itu Kaisar Prasurga belaka tidak akan dapat menyebabkan aku khawatir. Dominic, dengan kekuatan pertempuran seperti itu,
kamu bisa dianggap sebagai kaisar prasurga terkuat bahkan di seluruh kosmos. Sentak Darren. Dengan tubuh yang terluka parah, Darren kembali tenang. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan lumpuh. Kamu terlalu menyanjungku. Sejujurnya Darren, aku tidak menyangka akan dipaksa menggunakan semua kartu tufku. Meskipun kamu seorang kaisar surga, kamu baru saja menjadi satu. Dalam perkiraan aku, kamu tidak bisa bertahan lebih dari beberapa lusin klon aku meledakkan diri. Pada akhirnya, kamu tidak hanya bertahan, kamu mempertahankan beberapa kekuatan yang tersisa. Sepertinya aku tidak bisa meremehkan kaisar surga. Kamu adalah pengingat bahwa aku tidak boleh sombong di masa depan. Kalau tidak, aku mungkin akan binasa jika aku tidak berhati-hati. Jika Dominic kata-kata keluar, akan ada sensasi besar di alam semesta. Dia bisa mati tenggelam karena suapan air liur yang akan diludahi semua orang padanya. Dominic's implikasi jelas. Kaisar surga tahap awal tidak layak baginya menggunakan semua kartu trufnya. Apakah seorang kaisar prasurga hanya berani memandang rendah seorang kaisar surga sejati? Tidak peduli siapa yang mendengarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan kaisar surga yang baru naik bukanlah seseorang yang kaisar prasurga bisa dengan santai tidak menghormati. Mendengar kata-kata Dominic, Darren merasa marah. Tapi dia juga tahu bahwa Dominic benar. Meskipun dia adalah seorang kaisar surga, jika kekuatan ofensif dan defensifnya tidak meningkat secara signifikan setelah integrasinya, dia mungkin tidak akan selamat dari ledakan diri puluhan klon. Ledakan diri seorang kaisar prasurga sangat kuat, belum lagi selusin. Dominic, mari kita drop masalah hari ini. Tapi jangan senang terlalu dini. Aku akan segera kembali. Aku harap kamu akan siap kemudian. Mari kita lihat apakah kamu, kaisar prasurga nomor 1 di alam semesta, dapat menciptakan legenda membunuh kaisar surga. Kalau tidak bisa, maaf aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk tumbuh. Lain kali, aku akan membunuhmu. Darren bersiap pergi dan mencari tempat untuk pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu. Dia harus pulih sepenuhnya sebelum bertarung lagi. Dia menyadari dia belum sepenuhnya pulih dari pertempurannya dengan cedera ratu tim mesin super. Jika tidak, dia akan bisa membunuh Dominic. Sayangnya, sudah terlambat untuk realisasi ini. Sayangnya, Darren, kenapa kamu harus melakukan ini? Apakah baik untuk bertarung dan membunuh? Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi teman daripada musuh. Selain itu, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Hari ini, kami belajar tentang kekuatan masing-masing. Tidak peduli siapa yang mati, yang masih hidup juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Darren, kamu harus menjelajahi alam semesta yang luas. Jangan membatasi diri pada domain spiritual. Dominic menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Saat mendengar Darren mengatakan untuk membatalkan masalah hari ini, dia merasa lega. Sedangkan Darren mengatakan tidak akan memberinya kesempatan lain kali. Apa lelucon? Jika Darren berani kembali, dia tidak keberatan untuk membunuhnya di sini. Dominic tidak mempertimbangkan kemungkinan keberhasilannya. Jika Darren tidak bisa membunuhnya ketika dia hanya seorang kaisar prasurga, tidak mungkin begitu dia naik ke kaisar surga. Dia hanya membutuhkan 1 juta lebih poin super kaya untuk meningkatkan konstitusinya ke tingkat berikutnya. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, akan ada banyak orang yang mengiriminya harta atas permintaannya. Ketika saatnya tiba, yang harus dia lakukan adalah membayar. Tidakkah dia akan segera memiliki cukup poin super kaya? Dia bisa melakukan ini sebelumnya. Namun, Dominic tidak terlalu mementingkan Darren. Dia merasa Darren baru saja melangkah ke ranah kaisar surga, sehingga kekuatannya sebagai kaisar prasurga sudah cukup. Terlebih lagi, dia memiliki teknik cloning tingkat 6. Persiapannya yang kurang adalah mengapa Darren memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, pertempuran tidak akan begitu rumit jika Dominic lebih siap untuk Darren. Kesimpulannya, Dominic telah sombong karena perjalanannya sejauh ini mulus, dan dia tidak mengalami banyak kemunduran. Dominic, berhenti dengan kebodohanmu. Aku tidak perlu kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Selain itu, kamu mengambil partner aku. Bukankah itu dendam besar? Aku akan mengambil nyawamu. Sedangkan Diana, obsesiku akan sembuh setelah aku mendapatkannya, dan tidak ada yang akan menahanku. Alam semesta sangat luas. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Hahaha. Saat dia berbicara, Darren tertawa. Dominic menggeleng tak berdaya. Karena kamu menolak untuk mengambil jalan yang mudah, bersiaplah untuk pergi ke neraka. Lain kali, dia akan memastikan bahwa Darren tidak akan pernah bisa kembali. Darren, aku, Dominic Lewis, selalu mencoba untuk menjaga perdamaian kecuali diprovokasi. Jika kamu ingin mengambil hidup aku, kamu harus siap untuk mati di tangan aku. Juga, kamu tidak memiliki hubungan dengan Diana. Itu hanya cinta sepihak. Di mana dendam mencuri pasanganmu? Kamu ingin membunuhku? Dominic Lewis, aku tidak takut memberitahumu. Kali ini luka aku sebelumnya belum sembuh, itulah sebabnya kamu berada di atas angin. Lain kali,
kamu tidak akan punya kesempatan. Jika kamu tidak muncul, Diana akan segera setuju untuk menjadi pasanganku. Kaulah pelakunya, kenapa ini tidak terjadi? Darren pun mulai emosi kembali. Awalnya, 5 kaisar menjalani kehidupan yang baik, dan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, tim mesin super dan perlombaan pemakan jiwa datang untuk menimbulkan masalah, dan kemudian Dominic datang untuk merusak hubungannya dengan Diana. Hal itu menyebabkan serangkaian hal yang berputar di luar kendali. Darren merasa dirinya lah korban yang sebenarnya. Namun, semua orang tidak berdiri di pihaknya. Terserah kamu. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Lain kali kamu datang ke domain spiritual untuk membuat masalah, aku akan membunuh kamu. Membunuh niat terbang di mata Dominicus. Hahaha, apa kamu bisa melakukannya sendirian? Apakah seorang kaisar prasurga hanya berani mengancam aku? Jika kamu bisa membunuhku, kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Aku khawatir kamu telah mencapai batas kamu. Dominic Lewis, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu memiliki 3 harta kuno dan teknik cloning yang menantang surga, kamu masih hanya seorang kaisar prasurga. Jika aku tidak mempertimbangkan bahwa luka-lukamu akan mempengaruhi kemajuanmu di masa depan, aku bisa saja membunuhmu sekarang juga. Darren pun tertawa dengan kerasnya. Darren, kamu benar. Aku telah mencapai batas aku, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh aku. Tentu saja, kamu juga bisa bertaruh semua yang kamu miliki dan coba. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan terakhir dan terbaikmu. Jika kamu melewatkannya, tidak akan ada yang lain. Dominic, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Mari kita berhenti di sini hari ini. Aku tidak akan bergerak lagi. Nikmati saja saat-saat terakhirmu, dan ketika aku kembali sepenuhnya pulih, itu akan menjadi waktu kematianmu. Sebelum itu, kamu bisa melarikan diri seperti kura-kura pengecut, tetapi dalam kasus itu, domain spiritual akan berhenti ada di bawah kemarahan aku dan benar-benar lenyap dari alam semesta. Itu semua tergantung pada pilihan kamu. Ancam Darren. Dia takut Dominic akan meninggalkan domain spiritual. Alam semesta begitu luas. Di mana aku akan menemukannya jika dia kabur? Begitu Dominic menerobos ke alam kaisar surga, dia akan sangat menakutkan. 3 harta abadi kuno ditambah teknik cloning yang menantang surga. Dia bisa memanggil puluhan klon Half Emperor yang juga bisa menghancurkan diri sendiri dalam kekalahan. Kecuali ahli perkasa, siapa yang bisa bersaing dengannya? Selama Dominic menerobos ke kaisar surga, dia tidak akan bisa dihentikan di antara kaisar surga. Bahkan seorang kaisar surga puncak akan menderita jika mereka bertemu dengannya. Karena itu, dia harus membunuh Dominic sebelum maju ke alam kaisar surga. Jika tidak, tidak ada yang bisa membatasinya. Satu-satunya cara adalah untuk mengancam Dominic dengan kehidupan di domain spiritual. Aku akan menunggumu. Dominic hanya menjawab dengan 4 kata sederhana. Oke. Kemudian kita akan bertemu lagi. Aku harap kamu tidak akan melarikan diri saat itu. Setelah mengatakan itu, Darren memandang lama Dominic seolah ingin mengingat orang ini. Kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Dominic berdiri di tempatnya. Saat dirasa Darren sudah pergi, dia pun menarik nafas dalam-dalam. Fiu! Klon yang memegang heliocentric bow menghilang, dan busur secara otomatis mendarat kembali di tangannya, bersama dengan Thunder Hammer dan Exorcism Sword. Kemudian Dominic seperti kehilangan semua staminanya dan hampir kehilangan keseimbangan. Ada rasa sakit merobek di kepalanya. Ia terengah-engah. Dia hanya berpura-pura tenang di hadapan Darren. Pertempuran mereka adalah yang paling menuntut dan berbahaya yang pernah dia alami. Meski terlihat menekan Darren sepanjang waktu, Darren bahkan tidak menyentuh tubuh alaminya. Hanya Dominic tahu betapa berbahayanya itu. Darren adalah petarung kaisar surga sejati. Selanjutnya, setelah mengamuk, kekuatan tempurnya mendekati puncak kaisar surga. Saat bertarung melawan petarung yang luar biasa ini, sedikit kecerobohan akan menghasilkan konsekuensi yang mengerikan. Karenanya Dominic tidak berani membiarkan Darren mendekat. Keuntungannya adalah jumlah klon yang dia miliki. Dia akan menang dengan kuantitas jika kualitas mereka tidak cukup baik. Pada kesempatan ini, dia berhasil. Meskipun dia tidak menang, dia juga tidak kalah. Ini adalah hasil terbaik. Tubuhnya sepertinya tidak terluka sama sekali. Tapi, vitalitasnya compang-camping. Setelah meledakkan puluhan klon, energi Dominic sangat habis. Yang ingin ia lakukan hanyalah tidur sekarang. Tapi ia tidak bisa beristirahat di sini. Siapa yang bisa menjamin bahwa Darren tidak akan kembali? Dominic menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi. Dia merangkum untung dan rugi pertempuran saat dia berjalan. Sayangnya, aku ceroboh. Ia pun menghela napas pasrah. Siapa sangka kekuatan pertempuran Darren akan jauh mendekati level puncak ketika dia baru saja melangkah ke alam kaisar surga? Ini adalah di luar Dominic S. harapan. Jika tidak, sebagai kaisar prasurga, dia tidak akan bertarung dengannya.
Dia akan memikirkan cara untuk menerobos ke Kaisar Surga sebelum menghadapi Darren. Konstitusinya sedikit lebih dari 1 juta poin super kaya dari menerobos ke alam Kaisar Surga. Dominic S. identitas saat ini membuatnya mudah baginya untuk mendapatkan poin tersebut. Terlepas dari apakah itu di dunia spiritual atau domain spiritual, sepatah kata pun darinya sudah cukup. Tidak perlu khawatir akan terekspos. Jadi bagaimana jika dia terungkap? Jadi bagaimana jika dia merahasiakan identitasnya? Siapa yang bisa melakukan apa saja padanya? Itu karena dia tidak terlalu mementingkan kemampuan Darren sehingga pertempuran ini begitu bermasalah. Awalnya, dia berpikir bahwa berkelahi adalah satu-satunya kekuatannya, tetapi ternyata Darren juga bisa melakukannya. Darren bahkan sudah memaksa menerobos hingga ke puncak Havnampur. Pada saat yang sama, Dominic juga sedikit puas. Untungnya, dia memiliki beberapa trik. Jika tidak, dia benar-benar mungkin sudah mati di tangan Darren. Dia bisa menjadi lebih kuat. Namun, ia telah kalah karena kecerobohan. Tidak adil jika dia meninggal dan melibatkan orang lain dalam domain spiritual. Lain kali, Dominic tidak akan sebodoh itu. Setelah beristirahat, dia memutuskan akan meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Membawa konstitusinya ke Kaisar Surga bukan lagi tujuannya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Ini berarti bahwa itu konstitusi dan vitalitasnya diperlukan untuk mencapai tingkat 10 dari alam Kaisar Surga. Dan teknik cloningnya diperlukan untuk maju ke tingkat lain. Ini adalah batas kemampuan tempur Dominic S. saat ini. Adapun di mana dia akan mendapatkan poin super kaya itu? Bukankah hanya masalah satu kata? Dominic bergerak maju dengan cepat dalam kehampaan. Dia tidak punya tujuan. Ia hanya ingin pergi dari area tempatnya bertengkar dengan Darren. Semakin jauh, semakin baik agar tidak disergap. Meskipun kemungkinan serangan sangat kecil. Lagi pula Darren juga terluka parah. Jika dia tidak mengobati luka-lukanya, itu akan meninggalkan konsekuensi yang parah. Karena Darren memiliki ambisi besar, dia tidak bisa menerima ini terjadi. Jadi dia akan segera mencari tempat untuk pulih sebelum kembali membuat masalah. Meski begitu, Dominic harus waspada. Dia tidak akan membiarkan bahkan kemungkinan sekecil apapun untuk Darren kembali. Seiring berjalannya waktu, Dominic merasa dia tidak bisa bertahan lagi saat vitalitasnya melemas. Jadi dia mengirim pesan ke Dwight. Senior Dwight, Darren telah meninggalkan domain spiritual dengan luka serius. Dia tidak akan muncul untuk beberapa waktu. Jadi aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Tolong jangan khawatir. Setelah memberitahu Dwight bahwa dia aman, Dominic menutup matanya sepenuhnya. Vitalitasnya pulih dalam hibernasi, dan tubuhnya melayang dalam kehampaan. Ia tidak peduli dengan kemana ia melayang. Dengan Dominic Esprit surga kaisar tubuh, tidak ada yang bisa menembus pertahanannya kecuali mereka adalah seorang pejuang imperial. Dia tidak perlu khawatir akan ketahuan. Bahkan jika seseorang menemukannya, mereka tidak akan bisa menyakitinya. Hanya ada beberapa pejuang kekaisaran di domain spiritual. Selain itu, Dwight dan yang lainnya berada di pihak Dominic. Selama Darren tidak menemukannya, semuanya akan baik-baik saja. Tidak lama lagi dia akan bangun. Di suatu tempat yang jauh dari Dominic, Dwight dan yang lainnya berdiri bersama, diam-diam menunggu hasil pertempurannya dengan Darren. Meskipun mereka tampak tanpa ekspresi, mereka sangat cemas. Hasil dari pertempuran ini akan menentukan tidak hanya kehidupan mereka tetapi juga nasib seluruh domain spiritual. Jika Dominic menang, semuanya akan sama. Semua orang dapat terus hidup dan bekerja dengan damai di domain spiritual. Jika Darren menang, itu berarti mimpi buruk akan terjadi pada mereka. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang bisa bertahan. Mungkin, jika itu terjadi, domain spiritual tidak akan ada lagi. Tentu saja, ada kemungkinan lain bahwa Dominic dan Darren sama-sama terluka parah. Hasil ini tidak baik atau buruk. Setidaknya itu akan memberi mereka waktu untuk bersiap. Ding! Suara yang tiba-tiba membangunkan mereka berempat seketika. Dwight melihat dan menemukan bahwa itu adalah komunikatornya. Ketika dia melihat Dominic, pupil matanya menyusut, dan dia membukanya dengan cepat. Kemudian suara Dominic masuk ke telinga mereka. Senior Dwight, Darren telah meninggalkan domain spiritual dengan luka serius. Dia tidak akan muncul untuk beberapa waktu, jadi aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri. Tolong jangan khawatir. Dwight dan yang lainnya menghela napas lega secara bersamaan. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan hasil yang memuaskan. Darren terluka dan kemungkinan besar dibiarkan sembuh. Dominic tampaknya terluka parah juga. Hasil dari pertempuran adalah bahwa kedua belah pihak menderita. Senior Dwight, cepat tanyakan di mana Dominic sekarang. Apakah lukanya serius? Apa dia butuh bantuan? Aku akan mencarinya sekarang juga. Diana khawatir. Baiklah, aku akan bertanya padanya. Setelah mengatakan itu, Dwight menelpon Dominic kembali untuk menanyakan kondisi dan lokasinya. Tapi, tidak ada respon.
Diana, kamu tidak perlu khawatir. Sejak Dominic mengirim pesan, dia masih hidup. Dengan kekuatan prasurga Kaisar saat ini, dia akan pulih selama dia tidak mati. Jangan ganggu dia. Kita harus menunggu dengan sabar. Dwight menghiburnya. Iya nih. Senior Dwight, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku memiliki keyakinan dalam Dominic. Diana menganggukkan kepalanya. Dia sangat ingin mencari Dominic. Karena dirinya, cinta Darren menjadi benci, dan semuanya berakhir dalam keadaan seperti itu. Dari dulu Darren sudah tahu bahwa Darren baik padanya. Dia bahkan mempertaruhkan luka serius untuk memusnahkan tim mesin super untuk membalasnya. Namun, Diana tidak merasakan perasaan romantis pada Darren. Tidak peduli seberapa teladan dia acuh tak acuh. Dia tidak mencintainya. Itu adalah kegilaan sepihak. Namun, ada satu hal yang Darren benar. Setelah zaman kerja keras, Diana akhirnya mulai mempertimbangkannya secara perlahan. Mungkin mereka berdua bisa menjadi mitra jika lebih banyak waktu berlalu. Namun, Dominic muncul dalam kehidupan Diana. Dia menemaninya ketika rohnya terluka, dan dia menjadi seorang gadis kecil. Mereka tidak terpisahkan, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Dia tahu perasaan yang Dominic berikan padanya adalah apa yang dia inginkan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Darren berikan. Senior Dwight, siapa sebenarnya yang Dominic? Dari mana dia datang? Kita dapat menerima bahwa itu dia memiliki kekuatan seorang kaisar prasurga. Namun, dia bisa melintasi alam dan melukai Darren. Siapa kaisar surga? Kamu harus tahu bahwa itu meskipun Darren baru saja masuk ke Heaven Emperor belum lama ini, setelah integrasi kepribadiannya, kekuatannya meningkat secara signifikan, jauh melampaui Heaven Emperor tahap awal. Bagi Dominic untuk mengatasi seperti kesenjangan besar dan sangat melukai Darren, itu tak terbayangkan. Dickens tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dari samping. Pertanyaan Dickens ikut menarik minat Dylan. Ini juga yang ingin dia ketahui. Itu cukup mengejutkan bahwa itu Dominic muda memiliki kekuatan kaisar prasurga. Namun, dia tidak menyangka dia bisa bertarung di atas levelnya. Dan itu lebih dari celah biasa. Semua orang tahu ada kekosongan yang tidak dapat dilewati antara kaisar prasurga dan kaisar surga yang sebenarnya. Tapi Dominic melampaui harapan semua orang dan dengan cepat menutup kesenjangan. Dominic bertemu Diana setelah rohnya terluka, dan dia memasuki dunia spiritual. Jiwanya rusak 2 kali, tetapi itu semua berkat bantuannya sehingga dia dapat pulih begitu cepat. Adapun dari mana dia berasal, kamu tidak perlu bertanya. Bagaimanapun, itu bukan domain spiritual. Jelas Dwight. Dominic S.A. Prasurga Kaisar. Apa yang dia lakukan di dunia spiritual? Bukankah tempat itu hanya berguna untuk Imperial Realm dan di bawahnya? Aku tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, di dunia spiritual itulah Diana bertemu dengannya. Karena itulah rangkaian peristiwa berikut terjadi. Setelah memadukan 2 kepribadian, Darren bagaikan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Bahkan jika dia tidak meledak sekarang, dia akan suatu hari nanti, dan semua makhluk hidup di domain spiritual akan terjun ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Menurut dugaan aku, Dominic S. penampilan membawa jejak harapan bagi kita. Jadi, sepertinya surga mengirim Dominic untuk menyelamatkan domain spiritual. Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Dwight mengangguk. Baik Dickens maupun Dylan tampaknya tiba-tiba mengerti. Karena dia adalah penyelamat yang diutus oleh surga, tidak sulit untuk memahami mengapa Dominic begitu kuat. Masalah ini berakhir sampai di sini. Semua orang harus kembali dan beristirahat. Terutama Diana, tubuh fisikmu baru saja direkonstruksi, dan kamu sudah mengalami Armageddon. Kamu perlu beradaptasi dengan tubuh baru kamu dan membuat persiapan. Darren bisa kembali kapan saja. Meskipun kita tidak dapat membantu Dominic banyak, kita harus berurusan dengan akibatnya baginya. Dimengerti? Jawab ketiganya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Domain spiritual damai seperti biasanya. Darren tidak muncul kembali sejak pertempuran antara Dominic dan dia 3 tahun lalu. Tentu saja, Dominic tidak muncul kembali. Pada saat ini, dia masih mengambang di Void, dengan rohnya tidak aktif. Pertempuran ini adalah yang terberat sejak Dominic masuk ke sistem. Meski tubuh fisiknya utuh, rohnya sudah penuh dengan luka yang harus dia pulihkan terlupakan. Saat dia melayang, tubuhnya tertarik oleh gravitasi planet kehidupan primitif yang asing. Kemudian, dia perlahan menuju ke sana. Semakin dekat dia ke planet ini, semakin kuat gravitasi menjadi. Dengan demikian, kecepatan jatuh Dominic secara alami lebih cepat. Karena panas gesekan, Dominic menjadi bola api ketika ia memasuki atmosfer planet. Pakaiannya semua terbakar menjadi abu. Swoosh! Ada percikan besar ketika dia meluncur ke danau di planet aneh ini. Saat tubuhnya yang bersuhu sangat tinggi menghantam air di danau, uapnya naik dengan cepat, sehingga berkabut di danau. Karena sudah larut malam, jatuhnya Dominic tidak menimbulkan sensasi, tetapi suaranya membangunkan penduduk asli di sekitar danau. Pada hari kedua,
Ketika para nelayan yang tinggal di sekitar danau datang ke tepi danau untuk menangkap ikan, mereka menemukan sesuatu yang salah. Air di danau tampaknya telah berkurang banyak dengan ikan mati yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran mengambang di atasnya. Adegan ini mengejutkan semua nelayan. Mereka telah berada di sini selama beberapa generasi, memancing untuk mencari nafkah, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Mereka juga belum pernah mendengar orang tua mereka membicarakannya. Ikan adalah seluruh mata pencaharian mereka. Hanya dengan menangkap ikan mereka bisa bantu untuk beberapa kebutuhan sehari-hari penting lainnya di pasar. Sekarang semua ikan di danau sudah mati, mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan di masa depan. Beberapa nelayan tua tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Mereka berlutut di tanah dan menangis sedih. Surga, apa kamu menghukum desa Daniels? Mengapa kamu memotong hidup kita? Kami tidak pernah melakukan kejahatan selama beberapa generasi. Jadi mengapa kamu menghukum kami seperti ini? Kami selalu hidup di ikan di danau Daniels, tapi sekarang semua ikan sudah mati. Surga, kenapa kamu ingin kami binasa? Suasana pilu menyelimuti para nelayan itu. Meskipun para nelayan muda tidak menangis seperti yang tua, mata mereka dipenuhi kebingungan tentang masa depan. Mereka mencari nafkah dengan ikan sepanjang hidup mereka. Tanpa mereka, hidup mereka selesai sekarang. Desa Daniels adalah sebuah desa kecil di dekat danau Daniels. Penduduk desa mencari nafkah dengan memancing selama beberapa generasi. Untuk memastikan kelanjutan keturunan mereka, mereka menetapkan serangkaian aturan. Misalnya, tidak ada penangkapan ikan yang diizinkan saat ikan tersebut berkembang biak. Ikan-ikan yang gagal memenuhi standar harus dibebaskan, atau orang akan kehilangan kualifikasi untuk menangkap ikan. Aturan-aturan ini memungkinkan Danau Daniels untuk membentuk siklus positif dan memberi makan penduduk desa selama beberapa generasi dengan ikan di dalamnya. Namun, perkembangan positif ini hancur sekarang. Baik ikan besar maupun yang kecil tidak selamat dari bencana ini, dan bahkan mereka yang selamat sangat jarang, yang berarti bahwa nelayan desa Daniels tidak dapat lagi menangkap satu ikan pun di akhirat. Tanpa ikan, tidak ada cara untuk berdagang untuk kebutuhan lain. Selanjutnya, penduduk desa Daniels tidak tahu apa-apa lagi kecuali memancing. Situasi Danau Daniels segera menyebar kembali ke desa. Seorang pria tua dengan janggut panjang dan tongkat berjalan dengan bantuan seorang gadis muda. Ketika dia melihat semua ikan di danau telah mati, dia tidak bisa menahan air mata. Ia tahu apa artinya, tapi bukan saatnya untuk hanya bersedih. Sebagai kepala desa Daniels, bahkan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan pria itu. Karena ikan itu mati dan tidak dapat diubah, dia perlu menemukan cara untuk memperbaikinya. Orang tua itu memberitahu gadis muda di sebelahnya. Grace, bantu aku mengambil ikan mati. Tentu, kakek. Gadis muda itu datang ke tepi danau, membungkuk untuk mengambil ikan mati dengan berat sekitar setengah pon, dan menyerahkannya kembali kepada kakeknya. Pria itu mengambil ikan mati itu, mempelajarinya dengan cermat, dan kemudian menaruhnya di bawah hidungnya untuk mencium baunya. Bisa dianggap keberuntungan besar di antara kemalangan bahwa ikan itu masih segar dan belum bau. Jika begitu banyak ikan mati dapat diawetkan secepat mungkin, mereka akan cukup untuk dimakan desa untuk waktu yang lama. Sekarang hal pertama yang harus dilakukan adalah menghibur semua orang, jadi penatua itu berteriak. Semuanya, dengarkan aku. Ini adalah ujian surga untuk desa Daniels kita, bukan hukuman. Jika kita lulus tes ini, akan ada jalan yang lebih cerah di depan kita. Pria itu adalah kepala dan orang paling bergengsi di desa Daniels. Begitu dia selesai, semua nelayan menjadi tenang. Jangan berkecil hati. Ikan ini masih sangat segar. Kita bawa mereka pulang dulu. Setelah mengolah ikan, kita bisa mengawetkannya untuk waktu yang lama. Adapun masa depan kita setelah kehilangan Daniels Lake, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menemukan cara. Segera, semua orang membawa kembali ikan mati dengan tertib. Ada kentang goreng kecil dan ikan besar lebih dari 10 pon bahkan sekitar 100 pon, yang hanya bisa dibawa oleh 2 orang. Grace mendekap pria tua itu, memperhatikan di samping. Kakek, kenapa ikan di danau mati? Grace bertanya dengan penasaran. Dia masih muda dan tidak tahu apa yang akan terjadi jika ikan di danau Daniels mati. Gadis kecil itu bahkan berpikir akan lebih baik sekarang ikan-ikan itu mendatangi mereka secara langsung tanpa tertangkap, karena semua orang harus bekerja sangat keras menangkap ikan setiap hari. Mungkin ada hubungannya dengan suara besar tadi tengah malam. Jawab pria tua itu. Apa yang terjadi semalam? Aku tidak mendengar apa-apa. Gadis kecil itu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Dia telah tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak mendengar suara itu. Jangan khawatir tentang hal itu. Jika aku menebak dengan benar, sesuatu pasti jatuh ke danau, menyebabkan ikan mati. Ada sesuatu yang jatuh ke danau? Apa itu? Kami belum tahu. Setelah mengangkut semua ikan kembali, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu di tepi danau. Jika tidak, mari kita mendayung ke tengah danau untuk menemukannya.
Baiklah. Gadis kecil itu mengedipkan matanya. Dia jelas sangat tertarik dengan hal yang tidak diketahui. Rasa penasarannya berada pada puncaknya di angka puluhan. Saat ini, tubuh telanjang berbaring di permukaan Danau Daniels pusat. Itu Dominic, yang telah hanyut di Void selama 3 tahun, ditarik oleh gravitasi planet kehidupan primitif ini. Ia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dari sini, bisa dilihat betapa parah kerusakan vitalitasnya setelah pertempuran melawan Darren. Planet Dominic telah mendarat di disebut Mostar, dunia yang relatif primitif tanpa teknologi modern tetapi bentuk yang paling primitif hidup. Pada saat yang sama, Desa Daniels adalah desa nelayan kecil yang paling terpencil dan terbelakang. Dekat dengan Danau Daniels, penduduk desa di sini mengandalkan memancing di tepi danau untuk bertahan hidup selama beberapa generasi. Nama danau itu bukan Danau Daniels sebelumnya. Hanya saja penduduk desa menamai danau itu dengan nama keluarga mereka Daniels untuk menyatakan kekuasaan atasnya, sehingga sejak saat itu disebut Danau Daniels. Adapun nama asli danau, tidak ada yang tahu tentang itu. Semua penduduk desa Daniels bertambah hingga beberapa ribu orang. Kota ini bisa dianggap sebagai kota berukuran sedang di Mostar. Untuk desa nelayan kecil ini yang mengandalkan danau selama beberapa generasi, ikan di danau sama pentingnya dengan kehidupan mereka. Sekarang, hampir semua ikan telah mati karena suatu alasan. Dalam waktu singkat, desa nelayan masih bisa hidup dengan ikan mati ini, tetapi seiring berjalannya waktu, apa yang harus dilakukan desa nelayan ketika tidak akan ada ikan untuk ditangkap setelah ikan mati dimakan? Tentu saja, itu adalah situasi yang hanya perlu dipertimbangkan di masa depan. Desa nelayan belum direduksi menjadi keadaan seperti itu sejauh ini. Ikan mati dalam jumlah besar sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama beberapa waktu setelah ikan itu diasinkan. Selain bayi dan orang dewasa yang lebih tua yang tidak bisa bergerak, semua orang di desa nelayan membawa dan mengawetkan ikan untuk mencegahnya membusuk. Ikan mati ini adalah jaminan hidup mereka nanti. Mereka membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk menangani semua ikan mati. Saat menyendok ikan, penduduk desa menemukan fenomena aneh. Semua ikan mati ditumpuk 2 atau 3 meter dari tepi danau, dan tidak ada ikan mati 2 atau 3 meter jauhnya seolah-olah kekuatan misterius telah mendorong ikan mati ini ke tepi danau. Namun demikian, itu nyaman bagi penduduk desa untuk menyendok semua ikan mati tanpa perahu. Setelah seharian sibuk, semua orang kelelahan dan tidur lebih awal. Saat senja, gadis muda Grace Daniels membantu kakeknya Willie Daniels, kepala desa Daniels, ke tepi danau. Melihat danau yang tenang, pria ini diliputi kesedihan di usia tuanya yang matang. Dulu, ketika dia datang ke danau untuk berjalan-jalan, dia bisa melihat banyak ikan bermain di danau. Beberapa bahkan melompat keluar dari danau. Namun, tidak ada yang tersisa sekarang. Bahkan jika ada ikan yang masih hidup di danau, kemungkinan besar mereka adalah ikan yang berenang di dasar danau yang tidak dapat ditangkap sama sekali. Kakek, kenapa menangis seperti ini? Apa kamu merasa tidak enak badan? Grace bertanya dengan prihatin. Aku tidak merasa tidak enak badan. Aku khawatir tentang masa depan desa kami. Jawab Willie. Bahkan jika kita tidak bisa selanjutnya menangkap ikan, kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Sayangnya, Grace, kamu masih muda, jadi kamu belum mengerti aturan dunia ini. Apakah kamu tahu mengapa tidak ada desa lain datang ke sini untuk menangkap ikan? Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak bisa karena danau ini milik pribadi kami. Begitu seseorang datang ke sini, mereka akan menderita serangan balik putus asa dari semua penduduk desa kami. Demikian pula, kita tidak bisa merampok sumber daya untuk kehidupan desa lain, atau hasilnya akan sama untuk kita. Willie menghela nafas dan menjelaskan. Hampir setiap sumber daya yang aman memiliki pemilik di planet primitif ini dengan sumber daya yang langka. Misalnya, ikan di Danau Daniels adalah salah satu sumber daya yang aman. Seseorang tidak akan berani merampok sumber daya orang lain kecuali seseorang cukup kuat untuk mengalahkan orang lain dengan mudah. Jika tidak, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran bersama. Selain sumber daya yang aman, beberapa sumber daya berbahaya milik siapapun tidak diizinkan untuk dikumpulkan, seperti binatang buas di hutan kuno. Namun, sulit untuk mengatakan apakah seseorang akan hidup atau mati begitu seseorang memasuki hutan purba. Manusia ingin menangkap dan memakan binatang buas, dan begitu juga binatang buas ingin memakan manusia. Mereka tidak lemah lembut seperti ikan. Kelalaian sekecil apapun bisa mengubah seseorang menjadi makanan binatang buas. Tidak ada yang mau berjudi dengan hidup mereka jika mereka punya pilihan. Willie khawatir itu tidak berdasar. Desa Daniels telah memancing selama beberapa generasi. Mereka tidak tahu apa-apa lagi selain memancing. Mereka hanya merayu kematian jika mereka berburu binatang buas di hutan purba. Hanya mereka yang telah tinggal di tepi hutan dengan keterampilan dan pengalaman berburu yang diwariskan yang dapat mengambil risiko untuk berburu binatang buas di sana. Tetapi bahkan pemburu yang berpengalaman tidak dapat menjamin perburuan yang sukses. Kakek, kamu tidak perlu khawatir. Jika kita tidak dapat mengambil sumber daya orang lain,
dunia ini sangat besar sehingga pasti ada tempat yang cocok untuk kita tinggali. Hibur Grace. Grace masih muda dan selalu dilindungi oleh Willy, jadi dia terlalu naif untuk mengetahui bahaya dunia. Semoga saja. Menanggapi Willy. Dia berhenti membicarakan masalah ini lebih lama lagi karena dia tahu betul bahwa Grace sama sekali tidak bisa memberinya nasihat yang baik. Ayo, mari kita mendayung perahu ke pusat danau dan melihatnya. Baik, kakek. Kemudian, mereka perlahan mendayung ke tengah danau. Danau Daniels tidak terlalu besar. Meskipun disebut danau, itu lebih seperti kolam besar. Sepanjang jalan, danau itu luar biasa tenang. Kecuali riak yang disebabkan oleh dayung, tidak ada gerakan lain. Benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kakek, danaunya sangat tenang. Ini menakutkan, kata Grace. Semua ikan dan makhluk air lainnya hampir mati, jadi tidak diragukan lagi sekarang tenang. Jawab Willy. Kakek, tahukah kamu apa yang jatuh ke danau yang menyebabkan begitu banyak ikan mati? Aku belum tahu. Tapi jika dugaanku benar, itu seharusnya bintang jatuh dari luar angkasa. Sebuah bintang di langit? Dia bertanya sambil matanya berkilau kegirangan. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir. Sebuah bintang! Itu benar-benar jatuh ke danau? Jadi aku bisa menyentuh bintang sekarang? Gadis muda itu tidak bisa menolak hal-hal indah seperti bintang. Itu bukan bintang tapi meteor. Keduanya berbeda. Menurut beberapa catatan kuno, bintang-bintang sangat jauh dari kita dan begitu besar sehingga begitu mereka mendarat di planet kita, semua makhluk akan binasa. Meteor adalah batu apung kecil dengan daya jauh lebih sedikit dari luar angkasa. Situasi serupa seperti hari ini telah terjadi di tempat lain sebelumnya. Willy menjelaskan dengan sabar. Dia bukan hanya orang yang paling dihormati di desa Daniels tetapi juga orang yang paling berpengetahuan. Dia telah meninggalkan desa untuk melakukan perjalanan ke dunia luar ketika dia masih muda dan telah memperluas cakrawala. Jadi begitu. Kakek, kamu benar-benar tahu banyak. Gadis kecil itu memuji, mengayuh perahu. Aku mempelajari pengetahuan ini ketika aku belajar di luar sebelumnya. Kakek dan cucu perempuan itu saling mengobrol. Tiba-tiba, Grace berteriak. Kakek, lihat. Ada sesuatu di sana. Mendengar suara cucunya, Willy buru-buru melihat ke depan. Sesuatu tampak mengambang di danau. Ini adalah satu-satunya hal yang mereka lihat di danau di sepanjang jalan. Willy berpikir. Apakah itu hal yang menyebabkan begitu banyak ikan di danau mati? Baris, Grace, cepat mendayung ke depan. Mendesaknya dengan buru-buru. Grace sudah menambah kecepatan sebelum dia mendesak. Perahu nelayan itu dengan cepat mendekati benda yang mengapung di depan mereka di danau. 1 menit kemudian, ketika perahu tiba di tengah danau, Willy dan Grace sama-sama tercengang. Gadis muda itu berteriak dengan malu begitu dia melihatnya. Ah! Dia menutupi matanya sekaligus dan tidak berani melihat lagi karena benda di hadapan mereka adalah seorang pemuda telanjang. Meskipun Grace masih muda, dia tahu tidak pantas mengintip ketelanjangan lawan jenis. Biasanya, gadis seusianya di desa seharusnya sudah bisa menikah dan punya anak sekarang. Namun, karena perlindungan memanjakan Willy, gadis kecil itu masih bunga di rumah kaca tanpa kesulitan seperti gadis-gadis lain telah. Pria telanjang ini secara alami Dominic, yang rohnya masih tertidur lelap. Kakek, kakek! Bukankah kamu bilang itu meteor? Bagaimana bisa seorang pria? Dan kenapa dia tidak memakai pakaian sama sekali? Ini sangat memalukan. Grace tergagap. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jawab Willy dengan senyum kecut. Dengan pengetahuannya, dia masih belum bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Gadis kecil itu menutup matanya sendiri dengan tangan tapi meninggalkan celah untuk melihat sekilas wajah pria itu. Dia tidak bisa tidak kagum dalam hati. Pria yang tampan. Pria ini sepenuhnya sesuai dengan penghargaannya terhadap pria tampan. Kakek, dia tidak mati, kan? Tanya Rahmat pelan. Mendekatlah, Grace. Aku akan pergi memeriksa. Willy menginstruksikan. Tidak. Dia telanjang. Ini sangat memalukan. Grace memang ingin membuka matanya dan melakukan apa yang dikatakan kakeknya. Namun demikian, keteguhannya sebagai seorang gadis menjauhkannya. Sayangnya, ini bukan waktunya untuk peduli tentang itu. Selain itu, hanya ada kita berdua di sini. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahu orang lain? Orang ini telah berada di danau sejak tadi malam. Aku tidak berpikir dia masih hidup. Ini hanya mayat. Kita harus cepat dan membawanya keluar untuk menguburkannya. Sayang sekali pria muda dan cantik ini sudah mati. Ucapan kakek itu membuat Rahmat meletakkan kedua tangannya dan mendayung ke depan untuk mendekat. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada Dominic.
Ketika dia melihat kejantanannya, dia segera memalingkan muka dengan tersipu agar tidak melihatnya. Itu terlalu memalukan untuk gadis kecil yang tidak berpengalaman seperti dia. Sebagai perahu cukup dekat untuk Dominic, Willy pertama meletakkan tangannya di bawah hidung Dominic untuk melihat apakah ia masih bernapas. Meskipun Willy sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, percaya bahwa orang ini tidak dapat bertahan hidup, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk memastikannya. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang menakjubkan, dan dengan demikian tangannya terulur telah berhenti di udara. Dari jarak dekat, dia bisa melihat kulit orang ini berkilau dan tembus cahaya. Sebagai satu-satunya orang di desa Daniels yang tahu sedikit tentang obat-obatan, Willy mengerti itu bukan apa yang seharusnya dimiliki orang mati, apalagi tubuh yang direndam dalam air selama sehari semalam. Bahkan orang biasa tidak memiliki kulit yang bagus. Dengan keraguan di hatinya, Willy terus mengulurkan tangannya. Itu mengejutkannya karena pria itu masih bernapas. Willy bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini masih hidup? Bagaimana dia bisa bertahan jatuh dari ketinggian dan berendam di danau selama sehari semalam? Apakah dia masih manusia? Sebagai seseorang yang tinggal di lapisan bawah, Willy tidak bisa memahami kekuatan Dominic. Jatuh dari langit dan berendam di air hanya sepotong kue untuk Dominic. Setelah semua, Dominic telah hanyut dalam kekosongan selama 3 tahun. Selama periode ini, dia telah menemukan kemungkinan terburuk di Void dan telah ditelan oleh celah ruang beberapa kali, tetapi dia tetap tidak terluka. Tubuh fisiknya di alam Kaisar Prasurga sudah cukup baginya untuk bepergian kemana saja di alam semesta. Bahkan Armageddon yang paling menakutkan pun tidak bisa mencelakainya sedikit pun. Hanya pejuang kekaisaran atau harta dari ahli perkasa yang bisa melukainya. Melihat Dominic masih bernapas, Willy buru-buru mendesak tanpa ragu-ragu. Grace, datang dan bantu aku menariknya. Orang ini belum mati. Ah, dia belum mati. Benarkah? Grace tampak sangat terkejut pada awalnya, dan kemudian dia bertanya dengan canggung. Tapi kakek, dia telanjang bulat. Bagaimana aku bisa membantu? Setelah berpikir sejenak, Willy melepas mantelnya dan menutupi bagian bawah tubuh Dominic. Kemudian, dia berkata, selesai! Aku sudah menutupinya dengan mantel, jadi kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Gadis kecil itu akhirnya mau berbalik dan mencoba menarik Dominic di atas kapal dengan Willy. Kekuatan mereka terbatas sebagai seorang gadis berusia 16 tahun dan seorang pria tua hampir di akhir hidupnya. Mereka hampir tidak menarik Dominic ke perahu setelah berjuang untuk waktu yang lama, terengah-engah. Setelah istirahat sejenak, Grace bertanya, kakek, apakah dia tidak mati? Coba dan lihat apakah dia masih bernapas. Jawab Willy. Karena itu, menatap wajah sempurna itu dan menahan denyut kegembiraan di hatinya, Grace mendekat dan meletakkan jarinya yang gemetar di bawah hidungnya. Dia heran saat mengetahui bahwa dia memang masih bernapas. Kakek! Dia benar-benar hidup! Gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat. Iya nih! Sepertinya begitu. Willy mengangguk. Kakek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita bawa dia kembali dulu. Aku akan memeriksa kondisi fisiknya besok dan meminta dokter untuk datang dan melihat mengapa dia masih koma. Sama seperti mereka telah menarik Dominic, Willy melakukan pemeriksaan sederhana pada dirinya dan melihat bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Tapi dia masih pingsan, yang membuat Willy bingung. Willy belum pernah melihat situasi yang aneh seperti ini sebelumnya. Kakek, apakah dia yang menyebabkan kematian begitu banyak ikan di Danau Daniels? Grace bertanya dengan penasaran. Aku tidak tahu. Kita harus membangunkannya dan bertanya padanya. Bagaimana jika itu karena dia? Pokoknya, kita tidak bisa memakannya seperti makan ikan, bukan? Kami bukan binatang buas. Jawab Willy tidak sabar. Kakek, aku merasa bahwa orang ini istimewa. Dia menyebabkan begitu banyak ikan mati, dan dia tidak terluka bahkan setelah berendam di air sepanjang hari dan malam. Mungkin ini adalah kesempatan bagi desa kita sekarang setelah kita menyelamatkannya. Willy tertegun. Dia belum memikirkannya, tapi kata-kata Grace memang masuk akal. Dia juga bisa mengatakan bahwa itu orang ini bukan orang biasa pada pandangan pertama. Kita tunggu sampai dia bangun dulu ya. Kakek dan cucu mendayung perahu menjauh dari pusat danau dan menuju ke desa Daniels dengan Dominic. Kakek dan cucu mendayung perahu menjauh dari pusat danau dan menuju ke desa Daniels dengan Dominic. Bintang Mall. Desa Daniels. Willy dan Grace butuh banyak usaha untuk menggendong Dominic pulang ke rumah. Mereka tidak meminta penduduk desa lain untuk membantu mereka. Mereka juga tidak ingin penduduk desa lain tahu tentang keberadaan Dominic untuk sementara waktu. Bagaimanapun, pemuda telanjang itu tiba-tiba muncul di Danau Daniels tepat ketika ikan di danau sekarat dalam jumlah besar. Siapapun yang bukan idiot pasti akan membuat koneksi. Bagaimana lagi bisa kebetulan seperti itu terjadi? Mengapa tidak ada yang muncul di danau ketika ikan belum mati?
Untuk menghindari masalah, Willy memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Meskipun dia adalah kepala desa Daniels, dia tidak bisa melawan opini publik. Ketika semua penduduk desa Daniels memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada gunanya baginya, kepala desa, untuk menentangnya. Dia mungkin juga menunggu sampai anak itu bangun dan melihat apakah dia bisa membawa beberapa perubahan ke desa Daniels. Jika dia bisa, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Meskipun orang-orang desa Daniels dapat hidup dan bekerja dengan bahagia di tempat ini di tepi Danau Daniels, Willy pernah pergi keluar untuk melihat kemakmuran dan kekejaman dunia luar dan ingin membawa desa Daniels ke tingkat yang baru. Namun, itu tidak menjadi kenyataan pada akhirnya. Ada banyak alasan untuk ini. Salah satu yang paling penting adalah bahwa penduduk desa Daniels telah terbiasa dengan kehidupan yang tenang dan telah kehilangan semangat petualangan mereka yang giat. Mereka pikir itu cukup baik untuk berpuas diri dan tidak perlu memecah ketenangan ini. Tidak ada yang bisa dilakukan Willy terhadap sekelompok penduduk desa yang telah kehilangan ambisi mereka. Meskipun dia telah memberitahu semua orang bahwa itu hanya ketika mereka kuat mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih aman. Jika tidak, kedamaian di depan mereka hanyalah bunga di cermin dan bulan di dalam air. Itu akan pecah saat disentuh. Sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan omelannya. Berapa generasi Daniels Violet tinggal di sini? Setidaknya puluhan generasi. Bukankah mereka semua sudah hidup damai? Jadi orang-orang desa Daniels tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Willy. Mereka pikir dia hanya menakut-nakuti. Semua orang masih hidup dengan cara mereka sendiri. Bahkan kelas pelatihan yang diselenggarakan Willy hanya dihadiri oleh sangat sedikit anak. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa itu bahkan jika mereka memiliki energi, mereka mungkin juga membantu keluarga mereka sehingga beberapa pekerjaan. Seiring waktu, ambisi Willy berangsur-angsur mereda dan dia harus menerima kenyataan. Sekarang kedatangan Dominic telah menghangatkan hatinya lagi. Dia bertanya-tanya apakah bocah itu bisa mengubah status quo desa Daniels ketika dia bangun. Saat bepergian, Willy untungnya bertemu dengan orang besar yang bisa terbang di langit sekaligus melakukan perjalanan di bawah bumi. Setelah dia tenang, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa karena orang ini jatuh dari langit ke Daniels Lake, mungkinkah dia bertarung dengan musuh di langit dan kemudian dipukuli? Atau apakah mungkin dia diracuni, dan ketika dia terbang di atas Danau Daniels, dia pingsan karena racun dan kemudian mendarat di Danau Daniels? Keduanya mungkin. Yang terakhir lebih mungkin. Jika dia bertarung dengan musuh, seseorang akan mencari tubuh, dan tidak mungkin baginya untuk tidak membawa luka. Kemungkinan diracuni lebih besar. Sebagian besar ikan di danau juga diracuni. Either way, seseorang yang bisa terbang di langit dan melakukan perjalanan di bawah tanah pasti orang yang sangat besar. Itu pasti tembakan super besar untuk bisa melarikan diri dari langit. Dengan semangat, Willy tidak tidur semalaman. Keesokan paginya, dia datang ke kamar Dominic dengan tergesa-gesa. Dia mulai memeriksanya. Tetapi setelah banyak pekerjaan, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Tapi anak ini hanya tidak bangun. Itu menempatkan Willy di tempat yang sulit. Setelah semalaman memikirkannya, Willy memutuskan bahwa dia tidak tahu siapa bocah itu atau apakah dia punya musuh, jadi belum waktunya untuk mengungkapkannya. Jadi dia tidak bisa memanggil dokter. Kalau tidak, mungkin ada konsekuensi serius. Karena setiap organ dan fungsi dalam tubuhnya sangat normal, bahkan lebih baik daripada rata-rata orang, dia seharusnya baik-baik saja. Willy yakin tidak lama lagi dia akan bangun. Lalu Willy bisa menunggu orang ini bangun sendiri. Bahkan jika Willy pergi ke dokter, pemuda itu mungkin tidak sembuh. Dan ini akan memberikannya, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Setelah memikirkan ini, Willy memutuskan untuk menyembunyikan Dominic, meninggalkannya sendirian, dan menunggunya pulih. Ketuk-ketuk-ketuk. Saat itu terdengar suara ketukan pintu. Apakah Grace? Masuk. Willy sadar dan berkata, Crunch! Ketika pintu dibuka, Grace masuk dan menyapa. Selamat pagi, kakek. Pagi. Willy mengangguk sebagai jawaban. Kakek, apakah kamu sudah memeriksa tubuh pria ini? Tanya Grace. Ya, bagaimana dia? Tidak ada yang salah dengannya, dan dia juga tidak terluka. Mengenai mengapa dia tertidur, kurasa itu semacam racun yang membuatnya tidak bisa bangun. Apa? Diracuni? Kalau begitu ayo pergi dan panggil dokter. Kalau tidak, jika, seiring waktu, racun menyebar ke seluruh tubuh, habislah sudah. Kata Grace cemas. Grace, dengarkan aku. Kita tidak bisa memanggil dokter. Kita harus menyembunyikan bocah itu sampai dia sadar. Kenapa? Dia diracuni. Apa dia bisa bangun sendiri? Grace bertanya dengan tatapan bingung. Jadi Willy menceritakan semua dugaannya. Mendengar ini, rasa ingin tahu Grace menyala dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Kakek, apakah kamu baru saja mengatakan dia bisa terbang di langit? Iya.
Bagaimana lagi dia jatuh ke Daniels Lake? Pasti ketika dia lewat di udara dan tiba-tiba mengalami serangan beracun, jadi dia jatuh dan kebetulan jatuh ke Danau Daniels. Ikan di danau itu mungkin terbunuh oleh toksisitas yang dipancarkan dari tubuhnya. Kata Daniels Lake. Benarkah ada seseorang yang bisa terbang di udara? Mata gadis kecil itu melebar dan wajahnya penuh rasa ingin tahu. Tentu saja. Suatu kali ketika aku bepergian, aku cukup beruntung melihat orang besar terbang di udara. Bagi mereka, itu hanya sepotong kue. Mereka bisa menyingkirkan gunung dan membalik lautan dengan lambaian tangan mereka. Tapi aku hanya melihatnya sekilas, dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kenang Welly. Kakek, apa yang diperlukan untuk terbang? Gadis kecil itu tampak sangat peduli tentang terbang. Ini melibatkan pengetahuan seni bela diri. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat terbang bebas di udara. Jelas Welly. Tapi dia tidak mengatakan kekuatan apa yang akan dibutuhkan. Karena dia pun tidak tahu itu. Tamasya mudanya sedikit lebih dari berhenti di kota-kota sekitarnya. Dalam perannya sebagai warnak, tidak ada yang akan berbicara dengannya banyak, jadi pengetahuannya terbatas. Dan pertemuan tak terduga dengan orang besar yang terbang itu adalah puncak kehidupan Welly. Meskipun Welly hanya melihatnya sekilas di kerumunan, itu cukup baginya untuk pamer seumur hidup. Oh, begitu. Jadi, kakek, sulit untuk terbang, kan? Itu pasti. Kamu harus tahu bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan terbang. Bahkan dalam jarak 100 mil dari kami belum pernah mendengar ada orang yang bisa terbang. Yang terbaik dari kita bisa membunuh binatang biasa dengan tangan kosong paling banyak. Mendengar Welly mengatakan ini, gadis kecil itu merasa sangat kecewa. Dia juga ingin terbang, tetapi tampaknya sangat sulit untuk melakukannya. Kemudian dia mendaratkan matanya pada Dominic di tempat tidur dan memutar matanya dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah berdiskusi dengan cucunya Grace, Welly tidak berani meninggalkan Dominic di sana. Jika dia memang memiliki musuh yang mencarinya, bukankah dia akan segera ditemukan? Jadi mereka menyembunyikan Dominic di gudang bawah tanah kamar mereka. Itu sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Bahkan jika seseorang datang untuk mencari Dominic, mereka bisa menutupinya. Waktu terus berlalu dari hari ke hari. Setiap hari, Welly dan cucunya akan keluar masuk ruang bawah tanah beberapa kali untuk melihat apakah Dominic sudah bangun. Namun tidak ada pergerakan sama sekali. Keduanya akan mengira Dominic sudah mati jika dia tidak bernapas dan tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Sejumlah besar ikan mati di Danau Daniels dipelihara oleh desa Daniels sehingga mereka tidak akan rusak dan bisa dimakan oleh penduduk desa untuk waktu yang lama. Namun, setelah memakan ikan, apa yang harus dilakukan penduduk desa Daniels? Ini adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan semua orang. Pertemuan penduduk desa diadakan lagi dan lagi, tetapi mereka gagal mendapatkan hasil yang baik. Rencana Welly adalah menunggu Dominic bangun. Dalam pandangannya, pria sebesar itu harus bisa mengubah nasib kampung nelayan kecil dengan mudah. Tembakan besar memiliki tanah mereka sendiri. Yang harus dia lakukan hanyalah menyisihkan sebagian kecil tanahnya untuk desa Daniels, dan dia benar-benar bisa mengubah nasibnya. Ini juga yang dinantikan Welly. Karena itu, dia sangat memperhatikan Dominic. Beberapa hari kemudian, ketika dia hendak membersihkan tubuh Dominic, dia menemukan bahwa Dominic tidak bau sama sekali. Berbicara secara logis, setelah berbohong untuk waktu yang lama, tubuhnya pasti akan berbau busuk. Sebaliknya, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak hanya bau, tapi aromanya samar. Sangat menyegarkan untuk menciumnya. Tidak hanya itu, bahkan tidak ada setitik debu pun di kulit Dominic yang bening. Seolah-olah dia baru saja dibersihkan. Itu membuat Welly semakin yakin bahwa anak ini adalah masalah besar. Harapan desa Daniels ada padanya. Melihat Dominic tidur, Welly berdoa di dalam hatinya. Wah, cepat bangun! 6 bulan segera berlalu. Dominic masih tidur di gudang bawah tanah Welly tanpa reaksi apapun. Welly berubah dari datang dan pergi beberapa kali sehari menjadi datang dan pergi hanya sekali beberapa hari sekarang. Sepanjang perjalanan, ia mengalami harapan, kekecewaan, dan akhirnya keputusasaan. Sudah setengah tahun. Tapi Dominic masih belum bangun. Apakah dia masih bisa bangun? Dia tidak akan tidur seperti ini selamanya, kan? Singkatnya, Welly tidak memiliki banyak harapan. Ada alasan lain dia tidak keluar masuk ruang bawah tanah sebanyak itu. Artinya, mereka telah memakan hampir semua ikan mati di Daniels Lake. Dalam waktu sebulan, jika mereka tidak menemukan jalan keluar lain, ribuan orang di desa Daniels akan kelaparan. Ribuan orang lapar adalah masalah besar. Sebagai kepala desa Daniels, Welly harus menghadapi masalah ini. Selama waktu itu, penduduk desa Daniels juga pergi ke Danau Daniels lagi dan lagi untuk memancing skala besar. Namun hasilnya tidak memuaskan. Mereka memiliki sedikit untuk menunjukkan untuk itu. Kematian ikan besar-besaran di Danau Daniels 6 bulan lalu menghancurkan upaya desa Daniels selama beberapa generasi.
Lagi pula, bagaimana bisa ada ikan ketika ikan-ikan kecil pun mati? Jika ikan-ikan kecil itu tidak mati, mereka akan cukup umur untuk menangkap dan makan dalam setengah tahun. Sayang sekali tidak ada jika. Sekarang makanan hampir habis, seluruh desa Daniels dalam suasana hati yang menyedihkan. Sekarang Willy semakin takut mengatakan apapun tentang Dominic. Dia tidak yakin apakah penduduk desa, yang begitu tertekan, akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia juga menyuruh cucunya Grace untuk tutup mulut. Tentu saja, Grace tidak akan mengatakannya. Selama setengah tahun, hanya dia pergi ke ruang bawah tanah beberapa kali sehari dan tidak pernah berhenti. Faktanya, bahkan jika mereka memberitahu penduduk desa tentang Dominic, itu tidak akan menjadi masalah. Bagaimana mungkin beberapa nelayan yang tinggal di tingkat terendah bintang Moor dapat membahayakan Dominic, yang berada di Prakaisar Surga? Bahkan jika orang terkuat di Moorstar datang, dia tidak akan bisa menyakiti Dominic sama sekali. Apalagi mereka. Keduanya tidak lagi berada di level yang sama. Seperti setitik debu, bisakah itu membunuh seorang pria? Itu jelas sesuatu yang mustahil. Bahkan jika pria itu berbaring tak bergerak, debu bisa jatuh padanya paling banyak, membuat tubuhnya sedikit kotor. Ketika embusan angin bertiup, debu akan tertiup pergi. Itu saja. Selain itu, debu tidak memiliki efek lain. Tapi Willy dan cucunya tidak tahu kemampuan Dominic. Mereka berpikir bahwa, meskipun Dominic orang hebat, dia hanya manusia biasa dan bisa terluka oleh senjata tajam. Jadi mereka tidak berani mengatakannya. Hari ini adalah majelis penduduk desa lainnya di desa Daniels. Semua penduduk desa Daniels berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan di masa depan. Stok ikan saat ini masih cukup bagi mereka untuk mempertahankan kehidupan normal selama sebulan. Sebulan akan segera berlalu dan jika mereka tidak menemukan jalan keluar, ribuan orang akan kelaparan. Lalu siapa yang bisa mengeluarkan begitu banyak makanan dalam waktu singkat? Dengan satu atau lain cara, mereka harus menemukan solusi hari ini. Jika tidak, setelah sebulan, mereka harus mati kelaparan atau mempertaruhkan hidup mereka untuk menangkap hewan liar di hutan purba. Tetapi jika mereka melakukannya, mereka pasti akan menderita banyak korban. Penduduk desa Daniels hanya bisa menangkap ikan, bukan binatang buas. Bukankah itu setara dengan menyajikan makanan untuk beberapa binatang ganas? Willy, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menemukan solusi hari ini, kita akan kelaparan dalam sebulan. Iya, Willy, kamu tahu banyak. Kamu harus memikirkan jalan keluar untukku. Jangan khawatir, semuanya. Pak Kades pasti sudah memikirkan solusi selama ini. Aku percaya bahwa dia pasti akan membawa kita keluar dari kesulitan. Tentu saja, kami percaya pada kepala desa. Tapi sekarang, dengan waktu sebulan lagi, stok ikan akan habis. Di mana kita bisa menemukan semua makanan itu untuk ribuan orang di desa Daniels? Semuanya, jangan terlalu menekan kepala desa. Dia juga manusia. Dengan begitu banyak tekanan, dia tidak bisa memikirkan metode yang bagus. Penduduk desa membicarakannya satu persatu. Willy duduk di sana, menghisap rokok di tangannya satu persatu, batuk dari waktu ke waktu. Rahmat yang berada di sampingnya langsung menepuk punggungnya. Sementara penduduk desa berdiskusi, dia tidak berkata apa-apa. Bukannya dia tidak ingin mengatakannya. Tapi ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Willy biasa menaruh harapannya pada Dominic. Dia berpikir bahwa jika Dominic bangun, masalah desa Daniels akan terpecahkan. Sekarang setengah tahun telah berlalu dan Dominic masih belum bangun. Dia mungkin tidak akan bangun lagi. Tidak mudah menemukan jalan yang cocok untuk desa Daniels dalam sebulan. Sumber daya sekitar yang bisa didapatkan dengan aman semuanya ditempati oleh berbagai desa. Hanya hutan perawan tanpa batas yang tidak memiliki pemilik dan bisa dimasuki sesuka hati. Hanya hutan primitif yang berbahaya yang terlalu berbahaya bagi orang-orang desa Daniels. Ini akan menjadi keajaiban jika setengah dari mereka yang memasuki hutan purba keluar hidup-hidup. Apa sebenarnya yang harus mereka lakukan? Willy merasa getir di hatinya. Ketika diskusi orang-orang desa Daniels semakin keras, Willy tahu tidak mungkin lagi baginya untuk tetap diam. Jadi dia berdiri dan berkata dengan keras. Semuanya, diam dulu! Pemandangan yang tadinya berisik, segera hening. Ribuan mata tertuju pada Willy. Mereka semua berharap Willy akan menunjukkan jalannya. Faktanya, penduduk desa Daniels tidak menginginkan banyak hal. Mereka hanya tidak ingin lapar. Tetapi di Moorstar, bahkan permintaan sekecil itu sangat sulit dicapai. Anggur dan daging keluarga kaya dan bangsawan berbau busuk, sementara jalanan terbuka tulang orang yang meninggal karena kedinginan dan kelaparan. Hal seperti ini terjadi di mana-mana. Ribuan penduduk desa Daniels sedang mendiskusikan bagaimana mereka tidak bisa kelaparan setelah sebulan. Tetapi di bagian lain Moorstar, ada banyak orang yang hidup kaya. Tidak hanya mereka tidak perlu khawatir lapar, tetapi makanan yang mereka makan semuanya enak. Beberapa makanan yang mereka makan tak ternilai harganya.
Biaya satu kali makan dari mereka akan memberi makan ribuan orang di desa Daniel selama setahun jika ditukar dengan biji-bijian kasar. Itulah seberapa besar kesenjangan itu. Ketika suasana sepi, Willy melihat sekeliling. Hampir semua orang menatap penuh harap. Willy tahu dia tidak bisa mengatakan apapun yang akan membuat mereka kesal. Jika tidak, penduduk desa akan lepas kendali. Aku mengerti perasaanmu. Karena tidak ada ikan di Daniel's Lake, satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup adalah pergi. Seluruh desa akan pindah ke tempat yang bisa memberi kita cukup makanan. Begitu Willy mengatakan itu, seorang penduduk desa langsung bertanya dengan keras. Willy, ini kampung halaman kami. Orang-orang desa Daniels telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Apa kita akan meninggalkan tempat ini begitu saja? Ya, Willy, kurasa bukan ide yang bagus untuk meninggalkan kampung halamanmu dan pergi ke tempat asing. Kita masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita pergi. Jika kita tidak pergi dan terus tinggal di sini, kita hanya bisa menunggu kematian. Menurut kalian semua apa yang harus kita lakukan? Jawab Willy. Tapi jika kita pergi dari sini, kemana kita bisa pergi? Tempat-tempat sekitar di mana kita bisa mendapatkan makanan dengan aman semuanya ditempati oleh desa-desa lain. Apakah kita akan menjarah sumber daya desa lain? Penjarahan? Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita mau, kita harus memiliki kekuatan itu. Aku akan menjalankan kursus pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bertarung kami. Tetapi pada akhirnya, semua orang mengatakan itu tidak berguna. Ketika kamu benar-benar menemukan sesuatu yang besar, kamu akan tahu pentingnya kekuatan. Jika kita cukup kuat, bahkan jika kita tidak menjara desa lain, kita dapat membuat beberapa kondisi, dan semua orang dapat hidup bersama dengan damai, dan jika kita tidak cukup kuat, yang lain bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk bicara. Willy agak emosi saat mengatakan itu. Dia telah kembali ke desa Daniels dari perjalanannya dengan penuh gairah. Dia akan mulai dengan anak-anak dan melatih sekelompok orang kuat untuk Daniels Village. Sayangnya, tidak ada yang membela dia. Dan semuanya kandas begitu saja. Jika desa Daniels cukup kuat, bahkan jika tidak ada ikan di danau Daniels, ada cara lain untuk bertahan hidup. Tidak perlu berkumpul di sini dan mengeluh tentang orang lain dan mengharapkan dia, seorang lelaki tua, untuk memperbaikinya. Penduduk desa mengenali ketidaksenangan dalam suara Willy. Terutama beberapa orang tua di antara mereka. Mereka adalah kekuatan utama melawan kursus pelatihan di tempat pertama. Mereka berpikir bahwa dengan waktu dan energi, mereka mungkin juga membiarkan anak-anak berbuat lebih banyak untuk membantu keluarga. Oh, Willy! Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Biarkan masa lalu berlalu. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara bagi desa Daniels untuk bertahan hidup sehingga kita tidak akan mati kelaparan. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata, Benar, Willy! Kamu adalah seseorang yang telah keluar untuk melihat dunia, jadi jangan berdebat dengan orang-orang seperti kami. Willy menghela napas tak berdaya. Dia hanya melepaskan beberapa uap yang telah membangun di masa mudanya. Waktu telah berlalu selama beberapa dekade. Ambisi tahun itu diperhalus dari waktu ke waktu. Memang tidak ada artinya menyebutkannya lagi sekarang. Jika kita ingin tidak mati kelaparan, kita harus pindah. Mengenai kemana harus pindah, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menemukan tempat, tetapi migrasi desa ribuan orang adalah masalah besar. Semuanya, kembali dan lakukan persiapan. Kita akan berangkat setengah bulan lagi. Willy melambaikan tangan besarnya dan pergi tanpa memberi waktu pada siapapun untuk bereaksi. Gadis kecil Grace segera mengikuti. Setelah Willy dan Grace pergi, adegan itu melanjutkan keaktifannya. Semua orang mendiskusikan relokasi desa. Karena kepala desa mengatakan untuk pindah, mereka pasti pindah. Adapun kemana harus bermigrasi, mereka juga tidak tahu. Tidak peduli kemana mereka pergi selama mereka tidak harus mempertaruhkan hidup mereka di hutan purba untuk makanan. Persediaan ikan sekarang hanya tersisa 1 bulan. Penduduk desa tidak meminta banyak. Mereka hanya tidak ingin kelaparan. Faktanya, penduduk desa Daniels, yang berada di masa jayanya, masih tidak memiliki masalah untuk mendapatkan cukup makanan. Tetapi orang-orang seperti itu kurang dari 1/5 di desa Daniels. Kebanyakan dari mereka sudah tua, lemah, wanita dan anak-anak. Tidak mudah bagi seseorang untuk memberi makan 5 atau 6, atau bahkan 7 atau 8 orang. Ketika dia kembali ke rumah, Grace tidak sabar untuk bertanya. Kakek, apakah kita benar-benar akan pindah? Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak bermigrasi? Tidak ada lagi ikan di Daniels Lake. Setelah sebulan, ribuan orang hanya bisa mati kelaparan. Satu-satunya jalan keluar adalah pindah dan mencari makanan untuk memberi makan seluruh desa ribuan orang. Willy menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu kita mau kemana? Persiapkan dirimu untuk melakukan perjalanan panjang bersamaku setelah beberapa saat. Sekitar 6 atau 7 hari berjalan kaki dari sini, ada desa Fuller. Ketika aku bepergian ke luar negeri, aku berkenalan dengan seorang pria dari sana, dan kami rukun. Dia mengatakan bahwa makanan di desa Fuller berlimpah. Aku sudah menghubunginya selama bertahun-tahun.
kita akan mencarinya, dan melihat apakah kita bisa mencari nafkah di desa Fuller. Tapi kakek, ada ribuan orang di desa Daniels kita. Apakah mereka akan setuju? Mari kita coba. Secara umum, orang-orang di desa kaya seperti desa Fuller tidak terlalu banyak bekerja. Mereka akan mengundang banyak orang dari desa lain untuk membantu, dan kemudian memberikan makanan sebagai gantinya. Meskipun ada banyak orang di desa Daniels kami, ada juga banyak tenaga kerja. Yang paling penting adalah aku mendengar dia mengatakan bahwa ada danau besar di desa Fuller, dan daerah itu setidaknya lebih dari 10 kali lipat dari danau Daniels. Orang lain di desa Daniels kami pasti pandai memancing lebih dari apapun. Hanya saja kita biasa memancing untuk diri kita sendiri, dan kita mungkin harus melakukannya untuk orang lain di masa depan. Aku harap semua orang bisa menerimanya untuk saat ini. Asalkan seluruh warga desa bisa diberi makan, aku yakin semua orang pasti akan menerimanya. Ya, semoga saja begitu. Setengah jam kemudian, Willie dan Grace, bersama beberapa penduduk desa lainnya, meninggalkan desa Daniels dan menuju desa Fuller. Beberapa penduduk desa ini semuanya adalah kroni Willie. Sebagai kepala desa Daniels, Willie secara alami memiliki beberapa pendukung setia.